Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Ajetronic Tutorial. Bagaimana kabar teman-teman teknisi semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi gambaran ya, tata cara untuk kita flash yang baik dan benar. Nah, kenapa kok saya share tata cara agar kita flash dengan baik dan benar? Tujuannya agar meminimalisir resiko ya. Karena ketika kita salah mengeksekusi software itu bisa berakibat fatal. Akhirnya kita merambah atau merembet ke hardware. Nah, contoh kecil, HP kondisi bootloop ya, HP kondisi bootloop. Nah, bootloop itu mentok logo. Nah, ketika HP mentok logo, nah, itu kita harus ngeflash pertama. Nah, ketika kita ngeflash kok salah firmware, nah otomatis di situ HP akan merambah ke hardware, yaitu kita harus mengangkat eMMC ataupun kita mengganti mesin satu blok. Nah, permasalahannya ketika kita ngeflash itu biayanya katakanlah 150.000 dan kita sudah untung mematok tarif segitu, tapi kalau ujung-ujungnya kita harus mengganti mesin, yang ada kita adalah nombok. Nah, itu mengapa kita harus berhati-hati ketika mau eksekusi software. Itu yang pertama. Yang kedua, software itu berkaitan dengan chipset. Nah, sebelum kita melakukan eksekusi, kita harus mengetahui dulu chipset apa yang dipakai oleh HP tersebut. Contoh, Xiaomi itu ada kalanya yang berchipset MediaTek, ada kalanya yang berchipset Qualcomm. Jadi sebelum teman-teman mengeksekusi, teman-teman harus tahu dulu HP tersebut menggunakan chipset apa. Tujuannya agar tidak merambah ke hardware ataupun merambah tambah parah. Oke, contoh saya buka tool pada kali ini ya. Saya bukakan tool. Ini adalah Oki Tool. Ini termasuk salah satu tool andalan saya ketika menangani masalah software. Nah, ini di sini ada banyak menu. Ada menu flash, ada menu unlock, ada menu adopt, ada menu Facebook. Nah, satu persatu akan saya bahas ya. Pertama adalah menu flash. Nah, untuk menu flash itu sendiri di sini banyak sekali ya. Ada Qualcomm, ada MediaTek, ada Xperia. Nah, saya akan bahas dua ini saja, Qualcomm dan MediaTek. Nah, untuk Qualcomm itu kita harus paham Qualcomm apa saja kebutuhan ketika kita mau nge-flash Qualcomm. Salah satunya adalah kita harus memasukkan file dengan esensi MBN ELF file. Nah, selanjutnya XML. Nah, ini biasa disebut dengan file warehouse. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau nge-flash HP itu pertama
pahami dulu chipset apa yang dipakai oleh HP tersebut. Nah, MediaTek. Nah, ini MediaTek. Kita harus memasukkan DA file dan lain sebagainya. Nah, sama juga halnya ketika kita mau mengunlock sebuah HP. Kita pun harus memahami chipset apa yang dipakai. Contoh, kita mau mengunlock HP Oppo. HP Oppo katakanlah A71. Nah, kita cari HP A71. Ini kita di menu Qualcomm ya. Menu Qualcomm Oppo HP A71. Otomatis di sini tidak ada karena kita masuk di chipset Qualcomm. Coba kita pindah ke chipset MediaTek. Oppo A71 ada ya. Nah, ini dia. Kenapa kita harus mengetahui dulu chipset apa yang dipakai oleh HP tersebut. Nah, contoh lagi pada brand Xiaomi. Xiaomi yang Qualcomm itu terdiri dari HP ini, tipe-tipenya ada 4A, 4X, ada 5A, Redmi 5 Plus dan lain sebagainya. Begitu juga di chipset MediaTek. Untuk brand Xiaomi ada Redmi 6A Cactus, Redmi 6 Cercius, Redmi Note 8 Pro Begonia, Redmi 9 Lechalot, Redmi 9A Dandelion, Redmi 9C Angelis, Redmi Note 9 Merlin, Mi Play Lotus. Nah, otomatis contoh ketika teman-teman mau menangani HP Redmi Note 9, kok teman-teman perginya ke chipset Qualcomm, ya gak bakal nemu. Nah, ya gak bakal nemu karena untuk Redmi Note 9 Merlin itu menggunakan chipset MediaTek. Nah, kalau hanya untuk sekedar unlock itu nggak begitu fatal karena kita tidak akan menemui di dalamnya. Tapi akan fatal lagi ketika teman-teman mau mengeflash. Nah, MediaTek contohnya. Nah, di sini terdapat nah ini seri CPU-nya ada MT6735 dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika teman-teman salah memasukkan chipsetnya, nah yang ada HP bisa mati total. Ingat teman-teman ya, HP bisa menjadi mati total. Hati-hati. Nah, sama halnya ketika kita mau mengeflash HP Qualcomm, kita juga harus memasukkan filenya yang benar. Kita harus memasukkan filenya dengan benar. Jangan sampai firmware untuk Redmi 4A kok kita masukkan untuk Redmi 3S contoh, yang ada HP ya mati total. Nah, seperti itu. Kenapa pentingnya kita memahami tentang chipset. Lalu selanjutnya, tool yang kita gunakan juga mempengaruhi. Ketika kita mau mengeflash katakanlah chipset Qualcomm, ya kita menggunakan Mi Flash Tool kalau HP-nya Xiaomi. Kalau kita mau mengeflash HP dengan chipset MTK, ya kita memakai tool Flash Tool. Nah, kalau kita mau mengeflash Samsung, ya kita pakai Odin. Nah, itu kenapa kita memerlukan penting sekali memahami chipset apa yang dipakai oleh HP tersebut agar tidak salah kaprah dalam menanganinya. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin kesempatan kali ini saya share segitu dulu. Bila teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang mau request tentang uploadan video saya,
bisa tuliskan di kolom komentar. Apabila ada yang ingin bertanya secara pribadi, bisa japri ke nomor WhatsApp saya. Oke, sekian video tutorial pada kali ini. Kita berjumpa di video tutorial selanjutnya.